Harus buka mata kuliah begitu, so aku congkel pakai mata. Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang balik lagi sama aku Nenden FR. Light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. Di video kali ini sesuai judulnya, aku mau ngebahas tentang beberapa kesalahan yang masih sering dilakuin sama para pengguna Softlens, baik yang pemula ataupun yang udah lama. Jadi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, habis itu nyalain lonceng notification-nya supaya kalian dapat notif kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @nandenfr. Oke, jadi menurut riset, sekitar 85% pengguna Softlens itu pasti melakukan setidaknya satu kesalahan dalam menggunakan Softlens. Kira-kira apa aja sih kesalahan-kesalahan dalam menggunakan Softlens yang masih sering dilakuin sama kita para pengguna Softlens? Aku yakin sih di antara kalian pasti udah pada tahu apa aja kesalahan-kesalahan yang sering dilakuin sama para pengguna Softlens, baik itu pemula atau yang udah lama. Dan kesalahan dalam menggunakan Softlens ini tuh bisa berakibat fatal untuk jangka panjang ke depannya. Kalau misalnya kita nggak memperbaiki kesalahan-kesalahan ini tuh bisa bikin mata kita terinfeksi atau bahkan mengalami kebutaan. So, langsung aja kita ke kesalahan yang pertama. Jadi yang pertama itu pakai Softlens yang terlalu lama. Nah, di antara kalian siapa yang masih pakai Softlens sampai berjam-jam atau bahkan seharian? Aku tipe orang yang nggak bisa pakai Softlens sampai seharian. Aku pakai Softlens 5 jam aja tuh mata udah berasa gatal banget, kayak ada yang ganjel. Jadi aku paling lama pakai Softlens itu berapa ya? Ya nggak sampai seharian full lah. Nah, biasanya nih ya, nggak semua orang, tapi kebanyakan mereka yang pakai Softlens sampai berjam-jam itu rata-rata mereka tuh nggak mau repot atau nggak mau ribet aja gitu ganti pasang copot Softlens. Softlens terlalu lama ini juga berdampak negatif buat mata kita karena nggak baik. Karena mata kita itu kan butuh oksigen untuk tetap menjaga kelembapan di area mata kita gitu loh. Nah, kalau misalnya kita pakainya sampai berjam-jam atau bahkan sampai seharian, otomatis itu tuh kayak mata kita tuh jadi kering gitu dan bisa terjadi infeksi. Oh iya, sebelumnya juga aku udah pernah bikin video tentang Softlens, yaitu gimana cara kita pakai Softlens yang baik dan benar. Videonya nanti kalau aku sempat bakal aku taruh di atas sini atau di sini, pokoknya di antara dua sini. Kalian kalau misalnya mau nonton, selesaiin dulu video ini baru pindah ke sini ya. Nah, kesalahan yang kedua yaitu nggak copot Softlens waktu lagi tidur. Nah, siapa nih yang suka tidur pakai Softlens? Itu nggak baik banget guys, please stop, jangan lakuin ini lagi. Karena emang nggak dianjurin tidur pakai Softlens. Itu tuh nggak baik guys, karena itu tuh bisa menyebabkan luka di mata kita akibat dari gesekan si Softlens yang kita pakai waktu kita tidur. Jadi secara nggak sadar nih, sadar gak sadar, kalau kita tidur itu bola mata kita tuh pasti kayak tetap gerak-gerak gitu. Nah, itu tuh bisa terjadi gesekan yang menyebabkan kornea mata kita itu bisa luka. Penyebab utama dari kebiasaan kita tidur pakai Softlens itu atau nggak sengaja tidur masih pakai Softlens itu bahaya banget guys, karena itu tuh bisa jadi borok kornea atau infeksi mata. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, ini tuh kayak sulit banget untuk diobati dan ini tuh bisa sampai berakibat fatal, yaitu mengalami kebutaan. Jalan salah satunya itu yaitu harus dioperasi atau kayak transplantasi kornea mata gitu. Dan by the way, sebelum lanjut ke nomor 3, kalian ada yang salfok gak sih sama Softlens aku sekarang? Tada! Ini warnanya cantik banget. Jadi kemarin tuh aku dapet kiriman 2 buah Softlens dari CTK Softlens. Yang pertama ada Sweety Macaron, yaitu pokoknya itu yang warna sugar grey. Sebelumnya itu aku udah punya sama juga warnanya yang ini, tapi kebetulan itu udah aku buang karena udah kadaluarsa juga. Ini aku lagi pakai si Sweety Macaron ini yang warnanya sugar grey, ya itulah pokoknya ya, nggak bisa bahasa Inggris. Sumpah itu cantik banget. Dia tuh warnanya warna abu, tapi abu yang semi abu gitu. Jadi pas begitu dipakai di mata tuh nggak kelihatan mencolok banget, kayak natural aja gitu deh tuh. Bagus kan? Terus dia tuh kayak ada efek ringnya gitu. Sebelumnya aku juga udah pernah bikin review tentang si Softlens dari CTK Softlens ini. Nanti linknya aku taruh di sini atau di sini, pokoknya di antara dua sini kalau aku nggak lupa. CTK Softlens ini tuh made in Korea gitu. Terus tenang aja, dia juga aman karena udah terdaftar di Kemenkes RI. Dia itu punya kadar air 42% yang menurut aku tuh cukup untuk bisa
menumbuhkan mata kita ketika kita pakai soft lens ini. Nah terus yang kedua ini ada New More Dubai. Nah kalau ini aku baru pertama cobain si varian ini. Ini tuh aku dapat warna yang pastel blue. Itu warnanya cakep banget. Nanti aku bakal liatin detailsnya di sini. Itu kayak warna biru tapi ada hint purple-nya gitu. Jadi pas begitu dipakai tuh cakep banget pokoknya. Ini juga sama, diameternya 14,5 mm. Oke, kita lanjut ke kesalahan yang berikutnya, yaitu nomor 3. Nah, selanjutnya itu pakai soft lens saat mandi dan berenang. Hai lo, ngaku siapa ya kalau mandi masih suka pakai soft lens? Ya Allah, serem banget. Sebisa mungkin jangan pakai soft lens saat mandi atau bahkan berenang gitu. Kalaupun misalnya memang kepepet banget harus nih berenang pakai soft lens, sebisa mungkin setelah dipakai itu cepet-cepet dicopot aja gitu supaya si bakterinya itu tidak bersarang di area mata kita. Lanjut ke yang nomor 4, masih berhubungan dengan air keran. Siapa di sini yang masih suka nyuci soft lens pakai air keran atau air dispenser? Oh my god. Jujur aku sih nggak pernah ngelakuin hal itu, tapi aku pernah menemukan beberapa kasus yang mereka nyuci soft lensnya itu pakai air keran. Itu bener-bener literally dicuci pakai air keran, dan ada juga yang dicuci pakai air minum, ya air galon gitu, air dispenser. Bisa mungkin kalian cuci soft lens itu ya emang pakai air soft lens yang udah disediainnya aja gitu, jangan aneh-aneh deh gitu kan. Karena air keran atau air dispenser atau air galon itu beda sama air soft lens yang memang dikhususkan untuk ngecuci soft lensnya itu sendiri gitu. Karena kan di air soft lens ini tuh udah kayak mengandung kandungan-kandungan yang bisa membunuh bakteri yang ada di soft lens, apalagi bakteri dari soft lens yang udah kita pakai seharian gitu kan. Terus masih ada juga yang suka nyampurin air rendaman soft lens yang lama sama air yang baru gitu. Jadi pas kita udah pakai soft lens sih biasanya terus kayak wah masih nyisa nih airnya, sayang gitu kan kalau dibuang. Please guys, jangan pelit-pelit. Air soft lens pun nggak terlalu mahal kok, maksudnya banyak kok yang murah. Terus lanjut yang kelima, yaitu pakai soft lens melebihi tanggal kadaluarsanya. Nah, seperti yang kita tahu kan, setiap produk itu pasti mempunyai tanggal expired atau tanggal kadaluarsanya. Nah, untuk soft lens sendiri jangka waktunya itu macam-macam. Ada yang memang dibuat untuk 1 kali pakai, terus ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, sebisa mungkin kalian itu pakainya sesuai sama masa pakainya aja gitu, masa kadaluarsa. Jadi kalau misalnya masa pakai soft lens cuma 3 bulan, ya udah kalian jangan pakai lebih dari 3 bulan. Yang terakhir itu bertukar soft lens dengan orang lain alias nyobain gitu. Misal kalian punya soft lens, aku cobain dong warna ini, aku cobain dong yang kamu. Jangan guys, karena kan mata kita tuh beda-beda ya. Kalau misalnya kita saling nyobain gitu, takutnya bakterinya itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu, saling bertukar tempat, itu nggak baik, mending jangan. Nah, jadi sebenarnya pakai soft lens itu bahaya enggak sih? Kalau kalian tanya ke aku bahaya enggak sih? Aku jawab enggak, karena memang soft lens itu untuk sebagian orang bisa memudahkan mereka gitu, apalagi yang memang orang-orang punya minus gede gitu kan, pakai kacamata yang tebel banget itu kan capek banget ya. Mereka pasti alternatifnya itu pakai soft lens. Nah, nggak bahaya itu kalau kita ngikutin sesuai aturan atau tata tertibnya gitu loh. Yang bahaya itu kalau misalnya kita pakainya seenak jidat kita gitu, nggak merhatiin kebersihan, nggak merhatiin jangka panjangnya gimana gitu kan. Pokoknya kalian tuh harus sayang sama mata kalian sendiri deh. Sebenarnya ada banyak sih kesalahan-kesalahan yang masih sering dilakuin sama para pengguna soft lens, baik yang pemula atau yang udah pro gitu. Yang aku sebutin tadi tuh cuman beberapa aja, dan itu yang paling sering dilakuin sama para pengguna soft lens. Jadi aku berharap untuk kalian para pengguna soft lens untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, karena sayang banget mata kalian. Ini tuh aset berharga banget. Mungkin segitu aja informasi yang bisa aku kasih ke kalian. Semoga informasi yang aku berikan bisa membantu kalian atau memberikan informasi tambahan untuk kalian. Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. And see you in the next video. Bye-bye!